Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Salsabila dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NIM 054270463. Halo, video ini akan membahas pentingnya Pancasila bagi generasi muda dengan mengambil fokus pada proses lahirnya Pancasila, khususnya melalui peran BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila terbentuk dari perjuangan para pendiri bangsa dan relevansinya. Durasi video ini akan diatur maksimal 3 menit agar pesan dapat disampaikan secara ringkas dan efektif. Yang pertama, menjelaskan peristiwa penting proses lahirnya Pancasila. Video akan diawali dengan narasi singkat mengenai situasi Indonesia menjelang kemerdekaan, di mana para pemimpin bangsa menyadari pentingnya sebuah dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman. Yang pertama ada BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPK pada tanggal 29 April 1945 dan tugas utamanya untuk menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Termasuk dasar-dasar negara, disoroti tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suepomo dalam menyampaikan gagasan-gagasan awal mengenai dasar negara. Yang kedua ada Piagam Jakarta, menjelaskan perumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Ditekankan bahwa Piagam Jakarta merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945 dan memuat rumusan awal Pancasila. Pentingnya poin-poin di Piagam Jakarta, terutama sila pertama yang sempat terjadi. Yang ketiga ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Memahami terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan melanjutkan dalam mengesahkan Undang-Undang 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disoroti bagaimana PPKI berhasil mencapai kesepakatan akhir akan mengenai rumusan Pancasila, khususnya perubahan pada sila pertama untuk mengakomodasi keseluruhan elemen bangsa. Selanjutnya menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Yang pertama ada musyawarah dan mufakat. Proses perumusan Pancasila melibatkan diskusi panjang terjadi dan kompromi di antara para pendiri bangsa. Ini menunjukkan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama, yang merupakan esensi dari sila keempat Pancasila. Dan yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Meskipun terdapat pandangan para pendiri bangsa mampu menyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi terwujudnya dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia dari sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga ada toleransi dan kebinekaan. Perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah bukti nyata semangat toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Hari ini sejalan dengan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Yang ketiga ada semangat kebangsaan dan patriotisme. Para pendiri bangsa menunjukkan semangat yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara yang kokoh. Dedikasi mereka adalah contoh nyata patriotisme dari cinta dan tanah air. Dan selanjutnya refleksi pribadi, pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Bagian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan pesan pribadi kepada generasi muda. Yang pertama ada pelajaran yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila. Kita belajar bahwa sebuah bangsa yang besar dibangun atas dasar kesepakatan, toleransi, dan semangat persatuan. Perbedaannya bukanlah suatu penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga.
Para pendiri bangsa mengajarkan kita pentingnya dialog, kompromi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya. Yang kedua, relevansi bagi generasi muda saat ini. Pancasila bukan sekedar teori, melainkan pedoman hidup yang sangat relevan. Di era digital dan globalisasi ini, generasi muda dihadapkan dari berbagai tantangan, mulai dari polarisasinya sosial, penyebaran hoax, hingga ancaman disintegrasi bangsa. Oke, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah harus terus dipegang teguh. Generasi muda adalah pewaris dan penjaga Pancasila dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Oke, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera, serta menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Oke, video akan diakhiri dengan ajakan generasi muda untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan investasi untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Saya Alia Putri Alsabila, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.